betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk layak di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kiranya firman menjadi bekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman ini berhubungan dengan munculnya pengajar-pengajar palsu di tengah-tengah keyahudian ataupun yang merusak kekristenan di perantauan. Mereka hadir membawa firman Tuhan tetapi dengan cara dan tujuan yang berbeda. Mereka tidak akan mengaku bahwa mereka adalah pengajar palsu, sehingga jemaat atau orang yang mendengar mungkin akan tertipu jika mereka tidak betul-betul waspada kepada setiap guru yang mengajari mereka. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan ini diingatkan kewaspadaan akan munculnya orang-orang yang berbicara tentang firman Tuhan tetapi sebenarnya mereka menjerumuskan. Dan pengajar-pengajar palsu ini tidak tentang orang lain. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan diri kita tanpa kita sadari pun itu bisa menjadi pengajar palsu. Ketika kita berbicara tentang kebaikan, namun perbuatan kita bertentangan dengan kebaikan itu. Dan kita berharap orang hanya mendengar apa yang kita katakan tanpa melihat apa yang sudah kita lakukan. Ini adalah gambaran pengajar palsu ataupun nabi-nabi palsu yang ditekankan oleh Paulus. Oleh karena itulah kepada Timotius, kepada jemaat saat itu dan kepada kita ditekankan agar kehidupan kita itu jangan mencari kelayakan menurut orang lain atau sekelompok orang. Saya bisa saja dipandang baik oleh seseorang, tetapi menurut orang lain tidak. Satu kelompok bisa mengatakan saya baik, tetapi itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa di hadapan Tuhan saya ini baik. Timotius itu adalah seseorang yang dipilih Paulus, yang dimandirikan untuk menjadi pemimpin jemaat, tidak memiliki latar belakang pendidikan, tetapi dia mau melayani. Kita semua adalah rekan sekerja Allah, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran dan melakukan. Oleh karena itu, yang pertama, kiranya kita jangan menjadi rekan sekerja yang menyebarkan kabar bohong ataupun orang Kristen yang memberitakan kepalsuan. Tetapi yang kedua dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Bagaimana supaya kehidupan kita ini benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ini bukan tentang pekerjaan
seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen betul-betul mengimani Tuhan dan menjaga kekudusan hidup, tidak mencemarinya dengan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, dalam poin ini, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran atau firman Tuhan. Disinilah sering terjadinya kepalsuan ketika seseorang berbicara tentang firman Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan dirinya. Disitulah kepalsuan itu bisa terjadi, bahkan merusak satu persekutuan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita juga adalah sebagai pengajar. Pada waktunya kita akan menjadi pengajar untuk orang lain. Maka mari memberitakan kebenaran. Maka mari menjauhkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka mari membuat patokan kehidupan itu bukan orang lain, tetapi Tuhan. Biarlah kehidupan kita layak di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, bukan orang lain. Demikianlah nabi-nabi palsu itu akan semakin hilang, bahkan terjauhkan dari kita, dari orang lain. Karena pengajar-pengajar palsu itu bisa datang kepada siapapun. Oleh karena itu, jangan pernah kita biarkan hidup kita jauh dari firman Tuhan. Jangan pernah kita biarkan hidup kita menikmati hidup tanpa Tuhan, tetapi setiap saat adalah hidup bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan membimbing kami, mengajari kami agar mencintai kebenaran dan layak di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.